hidupku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya hidupku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di hatiku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya hidupku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
kita agungkan namanya yang telah memberi segala yang terbaik bagi kita. Lord. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita katakan betapa besar Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu,
Kami boleh datang bersama-sama Tuhan untuk beribadah di tempat kudus-Mu ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang mengurapi kami, membawa kami Tuhan untuk semakin dekat pada Engkau. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat pagi hari ini kuasa-Mu yang mengurapi kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Yesus, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, melawat kami. Dan sebentar kami siap memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan memuji nama-Mu. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat dan kasih Tuhan, kita masih berdiri. Kita boleh tengok kiri dan kanan. Lambaikan tangan ya, karena kita tidak bisa tersenyum, tapi mata kita terlihat. Saat kita tersenyum, sukacita untuk Tuhan. Karena Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Mari kita bersukacita untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita menari untuk Tuhan. Rasakan kasih-Nya. Amin. Sudah memberi hidup bagi kita. Dan sebentar kita boleh ditetapkan oleh firman-Nya yang begitu luar biasa bagi kita. Jemaat boleh duduk kembali. Kita bersyukur pada Tuhan.
betapa hidup yang sangat berharga ini benar-benar karunia dari Tuhan yang bisa kita pakai untuk memuliakan namanya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, Anda musisat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Kau sempurna Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari kita pakai berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku Tuhan.
Ibu Ayu Prasetyo berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami puji Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ya, Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. kami puji Kami Engkau. sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu Tuhan. Ya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Sehingga kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus kalau kami boleh kembali datang ke rumah-Mu Tuhan. Itu merupakan kerinduan kami semua ya Bapa. Untuk kami memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapan daripada Roh Kudus-Mu turun atas hamba-Mu. Sehingga Tuhan semua yang disampaikannya Tuhan boleh menguatkan kami dan membawa kami jemaat-Mu ya Tuhan untuk lebih mengerti lagi akan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terlebih Tuhan mampukan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami seturut akan kehendak Tuhan. Bapa dalam nama Yesus kami yakin dan percaya waktu ke depan kami serahkan dalam tangan-Mu dan kami mau menikmati kemurahan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan, hati kami, telinga kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Ya, banner yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara itu dalam rangka penamatan Sekolah Alkitab Batu Malang angkatan 65 yang diselenggarakan secara live streaming. Jadi belum dilepas. Tapi jadi merasa seperti anak-anak sekolah Alkitab semua ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita dengar firman Tuhan dan judul khotbah pagi ini adalah orang tua Kristen yang ideal. Kita lanjut minggu yang lalu. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Matius 6 ayat 6. Saya membacanya demikian. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Kita sudah belajar menjadi orang tua, menjadi pribadi Kristen yang ideal, sangat sesuai yang kita cita-citakan. Ideal, sangat sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita angan-angankan. Minggu lalu kita belajar yang pertama dari seorang bernama Yakub. Dia orang tua yang bisa dipandang. Sehingga waktu dengar papahnya sakit, sudah dia segera bawa kedua anaknya, Manasye dan Efraim, segera menjumpai papa. Sebab dia merasa jangan sampai keduluan Tuhan panggil, jangan sampai kehilangan berkat. Yakub sangat dibutuhkan dalam hal ini. Sehingga Yusuf, saudara-saudara, membawa kedua anaknya supaya didoakan. Kita juga telah belajar bahwa Yakub orang tua yang bersandar kepada tongkat, yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan, sehingga dia merasa tidak salah memberkati Manasye dengan berkat tangan kiri, sedangkan Efraim anak bungsunya dengan tangan kanan.
Pagi ini kita melihat yang ketiga bahwa Yakub orang tua yang suka di tempat rahasia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, bukan sedang sembunyi-sembunyi melakukan dosa. Bukan sedang berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan di tempat rahasia. Bukan sedang chatting dengan yang bukan pasangannya. Saudara-saudara, bukan juga melakukan hal-hal yang tersembunyi dari istri, dari anak-anaknya. Yakub orang tua yang suka di tempat rahasia. Matius 6 ayat 6 tadi berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat rahasia, di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi saudara-saudara, Yakub orang tua, pribadi yang suka di tempat rahasia, berbicara tentang dia adalah orang tua yang senang berdoa, yang senang bergaul karib dengan Tuhan. Bisa diklik. Saudara-saudara, orang tua yang tidak mau jauh dari Tuhan. Orang tua yang senang menyembah Tuhan. Orang tua yang, saudara-saudara, sendiri dengan Tuhannya. Nah, inilah yang kita mau belajar dari Yakub. Jadilah orang tua yang suka ada di tempat rahasia. Dan Ibrani 11 ayat 21 berkata, karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada tongkatnya. Saudara-saudara, Yakub ini memang orang yang senang berdoa. Dia orang yang senang ada di tempat sendiri bersama Tuhan. Saudara-saudara, kekasih jiwanya, andalannya. Di Kejadian 48 juga mencatat Tuhan menjadi gembalaku. Dia senang sendiri di tempat rahasia. Senang berdoa, senang menyembah Dia. Dan itu mulai dari dia muda. Sebab Kejadian 25 ayat 27 berkata, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Jadi dua saudara kembar ini, Esau dan Yakub, mempunyai sifat yang berlawanan, yang berbeda satu sama lain. Tapi Yakub, saudara-saudara, mulai dari dulu dia senang ada di kemah. Saudara-saudara, dia senang sendiri di dalam kemah. Ayub 29 ayat 4 berkata, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Jadi saudara-saudara, Yakub adalah orang tua Kristen yang ideal. Contoh pribadi Kristen yang sangat diharapkan. Saudara-saudara, dia senang ada di tempat rahasia. Dia senang memuji, menyembah Tuhan. Dia senang berdoa. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara senang ada di kaki Tuhan. Senang menyembah Tuhan, senang berdoa. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bertumbuh terus. Beribadah di rumahnya adalah perintah Tuhan. Dan pagi ini Bapak Ibu Saudara beribadah kepadanya. Tuhan senang sebab kita menuruti firman-Nya. Melayani Tuhan dengan apa saja yang bisa kita buat untuk Tuhan. Itu juga perintah. Dan kita mau kerjakan dengan baik. Tetapi tinggal di dalam kemah. Ada di tempat rahasia. Senang bergaul dengan Tuhan. Tuhan pun senang. Bahkan saudara-saudara Larry Lay pernah berkata, ada satu panggilan yang lebih agung
Bukan cuma panggilan untuk beribadah. Bukan hanya panggilan untuk melayani Tuhan. Tapi panggilan, saudara-saudara, untuk berdoa. Untuk menyembah. Saudara, mari kita mau bedakan berdoa, menyembah Tuhan sebagai melayani Tuhan dengan melayani pekerjaannya Tuhan. Kita mau menjadi pribadi, orang tua Kristen yang suka di kemah, di tempat rahasia, sendiri dengan Tuhan. Dalam atau saat pergumulan yang Yakub alami, dia juga senang di kemah. Saya membaca Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saudara-saudara, sepertinya hidup Yakub ini tidak bisa dilepaskan dari kemah. Tidak bisa dilepaskan dengan tempat rahasia. Tidak bisa dipisahkan dari berdoa. Dari bergaul karib dengan Tuhan. Sendiri dengan Tuhannya. Itulah sebabnya sekalipun saudara-saudara ada banyak tekanan. Ada banyak persoalan yang sukar. Saudara-saudara, tapi mudah untuk seorang Yakub lari ke tempat rahasia. Sekalipun masalah begitu banyak dan pelik, saudara-saudara, di mana saudara kembarnya sudah dendam kesumat. Saudara-saudara, untuk membunuh Yakub ini. Yakub mengerti alamat yang benar. Dia mesti pergi tempat rahasia untuk seorang diri mencari Tuhan. Dan saudara-saudara, di tepi sungai Yabok, Yabok itu artinya mengosongkan. Dia jauhkan diri dari semua yang menghalangi dia untuk masuk tempat rahasia. Dia coba singkirkan semua yang kebanyakan orang terganggu dan tidak bisa sendiri dengan Tuhan. Saudara-saudara, dia mulai pisahkan diri dari keluarga. Bukan berarti dia tidak sayang keluarga. Justru dia sayang sama keluarganya. Supaya semua selamat. Supaya semua lihat pertolongan Tuhan, janji Tuhan digenapi. Dia tinggalkan beberapa waktu hanya untuk tinggal di tempat rahasia. Untuk sendiri dengan Tuhan. Untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam pergumulan, saudara-saudara, dia tidak semakin jauh dari Tuhan. Dia tidak tinggalkan tempat rahasia. Dia malah sendiri dengan Tuhan. Dan heran Bapak Ibu Saudara, nanti dalam Kejadian 33, setelah perjumpaannya di Peniel itu, dia memandang Tuhan dan dia berani berjalan menghadapi persoalan. Dia mempunyai kepastian setelah ada di tempat rahasia saat pergumulan. Bahwa Tuhannya campur tangan menyelesaikan masalah yang namanya Esau. Di pagi hari itu mereka berjumpa dan berdamai. Saudara-saudara, saat dalam pergumulan di mana kebanyakan orang tergoda bahkan untuk mengurung diri, untuk melamun, untuk meratapi nasib, untuk jauh dari Tuhan. Yakub mengajar kepada kita, kisah Yakub mengajar kepada kita, justru saat-saat seperti itulah Bapak Ibu Saudara masuk di tempat rahasia. Bisa berkata amin? Masuk dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, bukan hanya saat dalam pergumulan berat Yakub berdoa, saat sedang dan sudah diberkati Tuhan. Dalam Kejadian 32 ayat 10 berkata, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau Allah tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah
menjadi dua pasukan. Pada saat dalam persoalan yang sangat berat, Yakub tidak mau tinggalkan tempat rahasia, menghampiri Tuhan yang bisa diandalkan, yang bisa dipercaya, yang sanggup menolongnya. Tapi waktu dia diberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada saat dia merasakan Tuhan menunjukkan kasih setianya. Mazmur 31 ayat 22 berkata, kalau Tuhan tunjukkan kasih setianya, betapa ajaib dan heran. Bapak Ibu Saudara, Yakub tetap senang ada di tempat rahasia. Pada saat dia menerima berkat-berkat yang ditambahkan, ingat ibadah hari Jumat, dia Allah yang memberi pertambahan dengan sebuah tongkat. Dia menyeberang sungai Yordan, lari dari persoalan yang namanya Esau. Dan dia sekarang punya dua pasukan. Artinya hidup di dalam pertambahan yang Tuhan lakukan dalam hidup. Tuhan memberkati. Tapi saya senang dengan pribadi, dengan orang tua yang suka ada di tempat rahasia, yang suka menyembah Tuhan. Di mana kebanyakan orang setelah diberkati Tuhan, jauh dari Tuhan. Setelah diberkati Tuhan, tinggalkan mezbah, tinggalkan persekutuan dengan Tuhan, tinggalkan penyembahan kepada Tuhan. Yakub pada saat Tuhan sedang dan sudah memberkati, dia ada bergaul dengan Tuhan. Ini orang tua Kristen yang ideal. Saudara-saudara, dia dalam segala hal tidak mau jauh dari Tuhan. Dia ngerti Tuhannya adalah sumber. Dia ngerti keberadaannya karena Tuhan. Dia pun percaya pengharapan untuk hal-hal yang tidak kelihatan ke depan. Cuma Tuhan yang bisa pegang. Itulah sebabnya dia tidak puas diri dan menjauh dari Tuhan waktu diberkati. Sebaliknya, dia tetap ada di tempat rahasia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara senang menyembah Tuhan. Saya melihat saudara begitu senang ada di rumah Tuhan. Dan kerjakan terus. Jangan tinggalkan tempat rahasia. Di tempat rahasia ada banyak berkat. Saya mengajak kita membaca Kejadian 33 ayat 11. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini Esau yang akan membunuh Yakub itu. Yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku. Dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Saudara-saudara, kalau baca mulai ayat 9, maka ada perbedaan kesaksian antara Esau yang diberkati Tuhan juga, sang kakak yang dendam kesumat hendak membunuh Yakub. Dia bersaksi di ayat 9, Tuhan memberkati aku punya banyak. Saudara-saudara, banyak beda dengan kesaksian Yakub yang punya segala-galanya. Esau barangkali dia punya banyak harta, dia banyak berkat secara materi. Tetapi kalau Yakub berkata, aku punya segala-galanya, tidak terbatas. Bukan hanya berkat jasmani, tapi ada berkat rohani, ada berkat buat jiwa. Saya percaya hidup Yakub saudara-saudara lebih tenang, lebih damai, lebih bersuka cita dibanding Esau yang hanya memiliki banyak dalam artian berkat secara materi. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu Bapak Ibu Saudara ada di tempat rahasia, ada berkat-berkat yang Tuhan nyatakan. Berkat jasmani, tapi juga berkat buat jiwa. Ada ketenangan, ada damai, ada sukacita,
ada penghiburan. Kalau pagi ini ada yang merasa sesak hatinya, susah dan lain sebagainya. Datang di tempat rahasia. Ada damai di dalam Yesus. Amin. Amin. Mari kita melihat selanjutnya. Ada berkat di tempat rahasia. 2 Raja-Raja 4 ayat 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Sudah tentu kita mengerti kisah tentang seorang janda nabi. Waktu suaminya meninggal, tidak meninggalkan warisan, harta benda yang banyak. Apakah nabi ini bukanlah seorang yang tidak baik? Saudara-saudara, sebab Amsal berkata orang yang baik meninggalkan warisan buat anak cucu. Sementara nabi ini mati meninggalkan hutang. Saudara-saudara, mati meninggalkan masalah untuk istri dan anak-anak. Ini pelajaran yang akan kita belajar pada waktu-waktu akan datang. Tapi yang jelas Bapak Ibu Saudara, dia sedang menghadapi utang yang harus segera dibayar. Kalau tidak, anak-anaknya akan diambil jadi budak. Perempuan ini sedang dalam masalah yang berat. Tetapi saudara-saudara, dia datang kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa bertanya, apa ada padamu? Dia berkata, ada minyak. Kalau begitu pinjam semua banyak-banyak bejana. Kumpulkan semua di dalam rumahmu. Masuk rumahmu, kunci pintu. Seolah-olah Elisa mau berkata, sendirilah dengan Tuhan. Jadikan rumahmu itu tempat rahasia. Jadikan rumahmu tempat penyembahan. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini saya mau berkata, jadikanlah rumah kita tempat rahasia. Tempat untuk kita menyembah. Saudara, besarkan tempat-tempat untuk persediaan barang-barang dagangan Bapak Ibu Saudara. Sediakan tempat yang cukup untuk dagangan Bapak Ibu Saudara. Tapi tolong beri tempat rahasia di rumah kita. Tempat di mana kita bisa datang kepada Tuhan di tempat. Oh, Tuhan tidak terbatas oleh tempat. Tapi saudara-saudara, ada waktu, ada tempat di mana Bapak Ibu Saudara dan saya bisa sendiri dengan Tuhan. Lihatlah, Alkitab berkata minyak itu dituangkan kepada tempayan yang satu, kedua terus mengalir, tidak pernah berhenti. Mamanya mulai bingung, kok sudah penuh semua. Anak, taruh lebih dekat, lebih dekat. Saudara-saudara, terus persis tempayan yang memenuhi ruangan rumah mereka penuh dengan minyak. Minyak itu berhenti. Saudara-saudara, masih ada mujizat. Bisa berkata amin? Mujizat masih berlangsung. Pemeliharaan Tuhan di tengah kesukaran dihadapi oleh janda ini. Saudara-saudara, Tuhan sanggup menolong. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara. Tapi setelah mereka ada di tempat rahasia, melihat kuasanya dinyatakan. Elisa berkata, jual semua dan bayar hutang-hutang. Dan hiduplah dari sisa. Allah Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati itu, tapi juga telah bangkit. Dia hidup selamanya. Adalah Allah yang bukan hanya pikir kita hari ini. Tapi juga dia pikir hari akan datang buat kita. Bisa berkata amin? Dia sanggup mengadakan. Bahkan melakukan jauh lebih banyak. Dari apa yang janda dan anak-anak ini doakan dan pikirkan. Hiduplah dari lebihnya. Di tempat rahasia. Di saat Bapak Ibu Saudara ambil keputusan, saya mau dekat dengan Tuhan. Bergaul karib dengan dia. Sebab hanya dia saja yang bisa diandalkan. Bapak Ibu Saudara,
Sukalah ada di tempat rahasia, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Maka jawaban doa, klik. Pertolongan, jalan keluar, mujizat, berkat, dan sebut apa lagi. Yang masih rahasia menjadi tidak rahasia lagi. Amin. Apa yang masih rahasia? Tuhan tolong enggak ya? Bentuk pertolongan belum kelihatan. Bentuk jawaban doa belum nampak. Saudara dan saya masih seperti meraba-raba. Tapi saya mau berkata, di tempat rahasia, saat Bapak Ibu Saudara berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Apa yang rahasia menjadi tidak rahasia lagi. Mari kita melihat, saudara-saudara yang Tuhan kasih, bahwa Yakub seorang tua, dia pribadi Kristen ideal karena suka berdoa. Dan kita tadi sudah belajar bahwa saat menyembah Tuhan ada hal heran. Tapi berikutnya bisa diklik. Saudara-saudara, bahwa Yakub bukan cuma pribadi yang suka menyembah, tetapi dia adalah seorang pribadi yang menjadikan hidupnya adalah penyembahan. Penyembahan. Saya membaca Kidung Agung 2 ayat 14. Ayat yang suka kita baca. Merpatiku di celah-celah batu. Di persembunyian, terjemahan lain berkata di tempat rahasia, lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Yakub adalah pribadi yang suka menyembah Tuhan. Dan kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya suka menyembah Tuhan di tempat rahasia. Seperti Yakub, kita melihat ada perjanjian, ada berkat, ada hal-hal yang Tuhan nyatakan buat kita. Tetapi bukan hanya itu. Dia benar-benar seorang tua Kristen, gambaran orang tua Kristen ideal. Pribadi yang ideal, yang diharapkan. Sebab dia bukan cuma sekedar senang menyembah, tapi dia hidup. Hidup dari Yakub sebagai penyembahan. Saudara, tentang kekasihnya, Salomo, gambaran Yesus, kita kekasih Yesus Solamit. Senang bagaikan merpati yang senang di tempat rahasia. Itu bicara tentang gereja mestinya senang di tempat rahasia. Senang sembahyang. Kekasih Yesus mestinya punya waktu bercengkerama. Mestinya punya waktu spesial. Ada di dekat Yesus kekasih kita. Dan Bapak Ibu Saudara, hidup Yakub adalah penyembah nampak dari Mazmur 115 ayat 8. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Dimulai dari ayat 4, sebab patung mereka emas dan perak. Punya mata tetapi tidak melihat, punya telinga tetapi tidak mendengar, punya hidung tetapi tidak bisa menghirup, punya mulut nggak bisa berkata-kata, punya tangan tidak bisa pegang, punya kaki tidak bisa berjalan, punya kerongkongan nggak bisa bicara. Demikianlah semua orang yang menyembahnya. Bapak, Ibu, Saudara, dari sini kita bisa belajar, kita menyembah Yesus. Saudara, yang bukan cuma maha kuasa, dahsyat, luar biasa, pencipta langit dan bumi. Tapi dia adalah pribadi yang baik. Dia pribadi yang penuh dengan kasih. Dia pribadi yang luar biasa. Saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan mau supaya gereja memiliki karakternya. Dan orang Kristen, jemaat, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang senang ada di tempat rahasia. Pastikan bukan hanya sedang mengeksploitasi semua kekayaan sorga, berkat-berkat turun untuk diri sendiri. Tetapi kita menjadi seperti yang kita sembah. Mereka yang sedang senang di tempat rahasia seperti merpati, suaranya merdu. Orang mendengar dan berkata,
di tengah-tengah persoalan masih bisa berkata Tuhan baik. Merdu sekali. Masih bisa bersyukur. Masih terdengar pujian. Masih berkata-katanya memuliakan Tuhan. Masih berkata-katanya membesarkan Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, menjadi seperti yang kita sembah. Biarlah dunia melihat jemaat GPDI Jajak yang menyembah Yesus seperti Yesus. Semakin dekat, semakin senang di tempat rahasia. Semakin Yesus nampak. Jangan katanya semakin dekat dengan Tuhan, semakin jahat. Semakin kacau perkataannya, semakin tidak benar. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara dan saya seperti Yakub, orang tua Kristen yang ideal. Yang bukan cuma supaya diberkati Tuhan ada di tempat rahasia, tapi akan seperti Dia yang kita sembah. Dengan siapa kita bergaul. Amsal 22 ayat 24 dan 25. Kita akan menjadi terbiasa dengan Dia. Orang yang suka ada di tempat rahasia terbiasa dengan Tuhan. Mestinya hal-hal seperti yang Yesus punya ada pada kita. Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, menyembah Tuhan, beragama dalam terjemahan lain, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya, sia-sialah penyembahannya, gagallah kehidupan agama. Kekristenan seperti Yakub, orang tua Kristen yang ideal. Senang menyembah Tuhan, diberkati Tuhan. Amin, amin. Tapi senang menyembah Tuhan seperti Yakub. Coba kita lihat Yakub yang senang menyembah Tuhan, perkataannya memang bisa dipercaya. Kejadian 48 ayat 15 berkata, sesudah itu diberkatilah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Yusuf percaya betul. Dia bawa kedua anaknya, ayo cari engkong, ayo cari kakek. Untuk apa Pak? Supaya papa engkong, supaya kakek tumpang tangan atas kalian dan kalian diberkati. Dan benar saudara-saudara, Efraim dan Manasya diberkati lewat ucapan Yakub. Coba kalau sudah ajak anak-anak lalu ternyata perkataan kutuk yang keluar. Perkataan yang tidak baik yang keluar. Betapa kecewanya Yusuf. Tapi memang Yakub pribadi yang suka menyembah Tuhan. Dia senang ada di tempat rahasia. Sehingga pada saat tumpangkan tangan, kata-kata berkat. Yakub mengerti. Biar anak-anak Yusuf ini dipenjara oleh perkataan berkat, dikurung oleh perkataan berkat. Jangan sampai dikurung oleh perkataanku, jangan sampai dibunuh masa depan dengan perkataanku yang mengutuki. Dan itu hidup seorang penyembah yang namanya Yakub. Saudara-saudara, Yakub belajar dari masa lalunya. Memang belum sempurna sehingga kita masih bisa salah dengan perkataan. Nah, sekalipun Yakub suka menyembah, Yakub pernah salah dengan perkataannya. Dalam Kejadian 31 ayat 32 saya cepat beberapa hal lagi. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, kepada mertuanya dia bilang, janganlah ia hidup. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafin itu. Dia pernah salah dengan berkat. Dan bukan cuma salah, dia harus menanggung akibat serius. Istri yang dia sangat cinta mati tidak lama saat melahirkan anak Benyamin. Saya percaya saudara-saudara, ini jadi peringatanku. Alih-alih mengutuki anak, mengutuki keluarga, mengutuki pekerjaan, mengutuki pelayanan sendiri dan jadi
Sebab siapa yang menggemakannya yang akan makan. Sekarang Yakub bertobat dan berkata, diberkatilah engkau Manasya, Efraim dan seterusnya. Saya percaya berdiri di depan banyak anak Tuhan, GBDI Jajak dan semua yang sedang mengikuti ibadah online ini. Kemakan perkataan berkat, sebab itu yang terjadi. Bisa berkata amin? Ada kuasa dalam perkataan. Bilangan 14 ayat 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Tuhan pakai jaminan dirinya yang hidup. Yang punya telinga mendengar, punya mata melihat apa yang sedang terjadi. Bangsa Israel sedang bersungut-sungut, saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan ku lakukan kepadamu. Ngerti ayat ini, ingat ayat ini. Roh Kudus tolong kita menjaga perkataan. Sebab Tuhan ternyata akan melakukan apa yang kita katakan. Mau kata-kata seperti Mesir, orang Israel berkata, lebih baik kami mati, kembali saja ke Mesir. Tuhan bilang, seperti yang kamu katakan mau mati, itu yang aku lakukan. Mereka yang berkata itu tidak pernah masuk lagi ke tanah Kanaan. Siapa yang rugi? Mereka. Itulah sebabnya biar hidup kita penyembahan. Amin. Markus 16 ayat 7, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Aneh. Apakah Petrus bukan murid-muridnya yang mendahului kamu ke Galilea? Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan kepada kamu. Apakah Petrus bukan murid-muridnya sehingga Yesus yang mati disalibkan, dia dihancur-hancurkan begitu rupa. Dia diperlakukan semau-maunya. Dia tidak mengenal dosa, dijadikan dosa. Dan dia akhirnya mati di kayu salib. Dia mati untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara, mantapkan percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit itu. Sebab dialah jalan kebenaran dan hidup. Olehnya kita beroleh selamat. Tapi pada saat dia bangkit, saudara-saudara, dia berpesan dan berkata, katakanlah kepada murid-muridku dan katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Apakah Petrus bukan murid? Murid. Tapi dulu waktu Yesus disalib, dia pernah berkata, sungguh aku tidak kenal Yesus. Aku bukan muridnya. Loh, apa yang Petrus katakan? Yesus disalibkan. Yesus dengar. Yesus tahu. Dan bukti bahwa dia benar-benar Allah yang bangkit dari kematian. Dia benar-benar Yesus yang mati dan bangkit. Setelah dia bangkit dari kematian, dia berkata, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang sudah tidak menjadi muridnya. Kira-kira begitu. Ngerti, ingat ayat ini. Kita jaga perkataan sebagai seorang penyembah. Lebih baik kita berkata, dan saya selalu memandang ini Pak. Jemaat GBD Jajak diberkati oleh Tuhan. Amin. Ditolong Tuhan. Situasi sulit kayak apapun. Saya harus selalu menjaga. Untuk membesar-besarkan. Yesus berkati jemaat. Siana diberkati Tuhan, istriku. Saudara-saudara, semua kita bisa berkata yang baik. Akhirnya Yakub adalah orang tua yang berhikmat. Hikmat penting sekali. Tapi karena waktu saya jemput kita semua berdiri. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Mari sama-sama berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Saya berdiri di depan jemaat GBDI Jajak. Seperti Yakub, orang tua, pribadi-pribadi Kristen. Yang ideal, yang suka menyembah. Dan hidup kita adalah penyembahan. Refnya langsung saja.
suami, istri, anak-anak di mana mereka berada. Mari kita keluarkan kata-kata yang memberkati mereka. Segenap hidupku, semua menyanyi, katakan ku tahu Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam beberapa waktu selalu menghantui pikiran saya sebab sesuatu kalimat salah keluar dari mulut. Menyadari bahwa manusia penuh kekurangan, tapi dahsyat apa yang dikatakan oleh perkataan kita. Dan hari-hari itu saya berdatang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni saya. Ampuni. Dalam ketakutan saya menyadari saya salah dengan perkataan. Lalu saya berkata, Tuhan, Engkau Allah yang memberi pertambahan. Kemurahan-Mu yang membuat besar. Allah yang membuat Abram seorang diri, kemudian bertambah menjadi banyak. Lalu saya berkata, diberkatilah di dalam nama Yesus oleh Allah yang seperti ini. Sejak itu hati saya mulai tenang dan mulai berkata, seringkali kita mengurung sendiri dalam kesukaran karena perkataan ini. Seringkali kita hanya memenjarakan anak-anak kita dan masa depannya dengan perkataan kita. Seringkali kita hanya menghukum pekerjaan suami, pekerjaan istri lewat perkataan kita. Tapi pagi ini, jadilah pribadi, jadilah orang tua Kristen yang ideal. Saya percaya Tuhan mau menolong kita. Saya percaya ada benih yang lebih berkuasa dari sekedar droplet. Butiran kecil dari ludah yang bisa mematikan. Itulah kuasa Allah. Lewat perkataan yang sama keluar dari mulut ini. Tapi yang bisa membangun, yang bisa menegakkan, yang bisa mengokohkan. Keluarkan kata-kata berkat, hai para penyembah Tuhan. Semua menyanyi, Tuhan hidupku penyembahan dalam nama Yesus. Datang berkat dan pertolongan. Mari nyanyi lagu ini tanpa melihat selain kita menyembah Dia. Hidupku tahu hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Engkau Allah yang besar. Hidupku adalah benih perkataan yang diurapi Tuhan jatuh dan hidup. Dia akan berkuasa membangkitkan. Dia akan berkuasa menegakkan.
Dia akan berkuasa mengokohkan, Dia akan berkuasa menambahkan. Segenap hidup, semua menyembah dengan segenap hatiku tahu. Haleluya. Hidupku jangan takut, jangan takut. Ada Yesus yang sanggup menjadikan apa yang kita katakan pagi ini. Istri, anak, pekerjaan, pelayanan keluarga, dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Jemaat gereja jadi tolong oleh ku tahu Mami diberkati Tuhan, orang tua kita diberkati, ditolong Tuhan, diselamatkan. Katakan berkat, katakan firman. Hidupku berharga di matamu. Dari rumah Tuhan, kiranya Engkau memberkati sidang ini. Dari rumah Tuhan, kiranya Engkau memberkati tiap-tiap pribadi sedang di rumah-rumah mereka. Oh Tuhan, Engkau Allah yang hebat. Ibu Gembala sudah berdoa. Terima kasih Tuhan lewat kebenaran Tuhan yang datang pada pagi hari ini. Menjadi doa kami hamba-Mu, menjadi doa sidang jemaat. Biarlah kami mau menjadi orang tua yang ideal, yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Yesus, kami perlu Roh Kudus tinggal di dalam hati kami. Supaya dari hidup kami Tuhan sebagai orang tua dan pribadi-pribadi yang benar-benar takut akan Tuhan. Kami boleh memiliki hati-hati yang bijaksana, dipenuhi dengan hikmat Tuhan di dalam menghadapi hari-hari esok Tuhan. Engkau mau pakai kami semua, urapi setiap mulut kami Tuhan. Sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari kami, mulut orang tua Tuhan dan pribadi, pas pribadi. Benar-benar perkataan yang diberkati Tuhan, berkat kata-kata yang diurapi Tuhan. Sehingga keluar dari kata-kata berkat. Dan biarlah Engkau bawa kami senang di tempat yang tersembunyi untuk kami memuji menyembah. Karena kami tahu di tempat rahasia kami boleh melihat mujizat terjadi Tuhan.
Kami boleh melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, nyata atas rumah tangga kami, atas pelayanan kami, atas pekerjaan kami, saat kami tinggal di hadirat Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah hidup kami menjadi tempat untuk kami menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah rumah kami menjadi tempat untuk kami berdoa, sehingga setiap hari kami boleh melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, nyata atas hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kami yang sudah mendengar firman Tuhan, sudah diberkati Tuhan, sudah dibekali Tuhan untuk menghadapi hari esok bersama Tuhan dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah terima berkat Tuhan dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman dan Roh Kudus bekerja di dalam setiap kami semua. Terima kasih, sebentar umat-Mu membawa korban persembahan dikuduskan oleh Tuhan, berguna bagi pekerjaannya Tuhan. Dan jangan pernah biarkan rugi, balaslah berkat sesuai janji firman. Dan sebentar juga kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing, Engkau beserta. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai, sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya percaya diberkati. Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan.